sampai di situs Museum Van Mottman. Telah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari Jakarta. Letaknya di antara rumah-rumah penduduk. Jadi kalau teman-teman mengikuti Google Map itu kurang tepat ya. Harus bertanya kepada penduduk setempatnya untuk bisa sampai ke tempat ini. Ini merupakan salah satu situs bersejarah dari Museum Van Mottman. Situs Museum Van Mottman. Situs ini merupakan cagar budaya di bawah dari pemerintah Kabupaten Bogor, Dinas Kebudayaan Pariwisata. Kita lihat ya bentuk pagar nisannya. Selamat datang kembali ke Pecah Mistik. Pecah Mistik kali ini kita berada di mana? Di makam Van Mottman di daerah Bogor. Ya, seperti kelihatan di belakang ada sebuah bangunan berbentuk kayak kubah kali. Model Belanda. Aduh, sudah disambut. Kenapa? Hah? Iya, energinya mulai lumayan juga. Dulunya itu nisan, bawahnya berarti kuburan. Ini bentuk dari nisan Belanda. Unik ya bentuknya ya. Kayak candi jadinya bentuknya. Maksudnya kayak candi-candi gitu. Katanya ini nisan juga. Mana? Ini? Oh, ini juga yang pohon ini. Iya, yang ini yang udah muslim katanya. Oh. Oh, dia di atasnya udah ditumbuhin ini ya, ditumbuhin pohon ya. Pohon. Ya, ada ayam juga guys. Ayam. Nah, itu juga ada beberapa pilar-pilar dari batu nisan. Ini dibikinnya dari batu bata ya. Terus atasnya itu modelnya udah nggak jelas, udah hancur. Ya, tadi belum apa-apa udah disambut dengan getaran energi. Di sana juga udah nggak enak tuh. Karena kita udah merasakan getaran energi yang kurang lumayan keras ya. Energi yang di sini sama di sini. Sini. Ini ya, taruh satu sini taruh. Di bebatuan itu aja. Mohon izinnya ya, bukannya mau ganggu. Iya, ini juga ada beberapa pilar batu nisan yang besar-besar bentuknya. Sekeliling tempat ini sih memang rumah-rumah penduduk sih. Ya, ini bangunan utama dari Museum Van Mottman. Dulu katanya di sini tempat ditaruhnya peti jenazah ya, peti jenazah mumi ya, dimumiin berarti. Ini tempatnya. Nah, ini tempat untuk apa, taruh peti jenazah yang bentuknya kaca kayaknya. Cuma ini sekarang udah nggak ada. Di sini juga ada beberapa ruangan. Saya merinding dari tadi nih guys. Ya, ini kubahnya di atas. Bagus sih sebenarnya bangunannya ya, bentuk kubahnya. Cuma mulai udah nggak terlalu terawat. Iya. Tadi waktu sama bapak tadi aku kesini. Karena belum permisi kamunya. Iya. Langsung ngau, langsung jalan aja masuk. Iya. Tadi gimana? Tadi waktu sama bapak tadi kesini, waktu tunjukin
Ya emang aku nggak permisi juga sih. Jadi tadi langsung kayak apa sih? Bentrokan energi gitu ya. Iya kayak pengen muntah gitu loh. Mual ya. Mual. Iya. Habis ini yang kedua. Ah, Nih. Kan udah enggak. sekarang udah. Ini rame-rame. Tapi ini merinding loh, merinding terus loh. Itu. Merinding tangannya. Ya, di situ juga di pojok tuh ada sosok wanita. Ya, rambutnya pirang. Mukanya agak mukanya pucat gitu. Dan itu juga kelihatannya ada orang-orang yang naruh bunga di situ ya. Oh iya tahu. Kayaknya ini apa ya? Sosoknya kayak Belanda gitu. Cuma wajahnya kurang jelas. Gaunnya warnanya putih, pakai gaun putih gitu. Nah, putihnya itu di apa? Kerahnya di sini kayak ada renda-renda. Rambutnya panjang sebahu gitu. Permisi. Sorry ya, kamu ganggu ya. Kita udah kasih dupa ya. Ya, ini ruangan menaruh mumi dulunya. Ini selain sosok wanita ini belum kelihatan sih yang lainnya ya. Tapi kayaknya dia lumayan kuat tuh. Dia cuma ngeliat doang. Ngeliat ke arah kita doang. Dan di sana juga yang di tempat itu ada sosok itu hitam kayak sejenis genderuwo gitu, gede. Makanya tadi itu dia punya energi itu bentrok pertama itu. Karena kan tadi kita juga belum ini kenapa merinding begini? Di belakang ini apa? Sebelah sini. Apa jadi begini? Itu ada logo dari keluarga Van Montman juga itu di atas. Ya. Samping sini, permisi. Oh ini cuma dibatasin, ada tembok-tembok juga sama. Nah ini baru kelihatan utuh. Ini apa ya? Ini kayak mungkin bekas makam juga kali ya. Itu persegi gitu. Ya itu juga pira-pira batu nisan makam itu besar untuk modelnya. Kayak candi jadinya ya. Kalau orang nggak tahu bilang kayak candi-candi lama gitu. Ya kita baru ketemu nih dua sosok. Satu sini ada genderuwo sama satu non Belanda. Ini juga ada beberapa tembok. Ini bagian samping. Bagian samping. Ini sih oh cuma melingkar gini aja. Ini bagian samping. Siapa tadi? Wow. Angin. Ya iya, ada energi yang ini masuk angin. Permisi. Excuse me, excuse me. Ini dikelilingin sama rumah penduduk ya. Rumah penduduk. Ini juga ada nisan. Pilar. Oh ini juga ada beberapa kemungkinan juga tumpukan batu. Mungkin dulunya adalah bekas makam juga atau masih sekarang masih ada makamnya. Semua udah miring-miring ya. Kesannya kayak kembali ke zaman dulu. Ini di belakang juga ada. Pak,
cerita sedikit sejarahnya Pak di sini. Oh, iya. Ini dengan Pak siapa nih? Pak Uci Sumarna. Oh, mungkin sini kali ya, biar kelihatan ya. Di sini. Halo Pak. Ya kita dari Pecamistik nih Pak. Iya. Agak dekat dikit ya. Tanya-tanya dikit sejarah mengenai sini, Bapak Iya. bisa jelasin kepada kami. Ya. Bermula dari seorang menir Belanda namanya Gerrit William Casimir. Kira-kira itu umur 14 tahun. Dia lahir di Belanda, ke Indonesia, ke Batavia, bergabung dengan orang-orang Belanda yang ada di Batavia. Jadi setelah itu dia diangkat jadi kerja rendahan, apa namanya, kerani lah kalau sekarang itu kurir. Kurir ya, kurir. Iya, kalau sekarang kerani. Jadi dia mungkin dia pandai, pinter, sekolah lagi, terus dia diangkat untuk mengelola perkebunan yang ada di satu keresidenan. Kalau dulu kan keresidenan 3 kabupaten. 3 kabupaten. Ya, Berarti satu besar keresidenan ya? itu 3 kabupaten, Bogor, Sukabumi, Cianjur. Terus dia mengelola untuk sementara tinggal di Istana Bogor. Ya, si Gerrit itu. Terus lama kelamaan dia suruh mengelola perkebunan itu yang ada di satu keresidenan. Dia punya lahan 125.000 hektar. Itu perkebunan apa itu Pak? Sereh, karet, karet. ada, Gitu. kopi. Ya, perkebunan hasil bumi lah ya. Dia tinggalnya di dermaga, kampus dalam, itu ada rumah di situ. Sampai sekarang masih ada? Masih ada rumahnya. Tapi udah dipugar sekarang itu. Udah pugar. Pakai wisma sama orang-orang itu. Tapi dipakai ya tempatnya? Dipakai sama, kan itu bekas perkebunan gitu. Dermaga itu perkebunan karet tadinya. Perkebunan karet. Setelah itu dia ya kelamaan, jadi kan mungkin harus disiapin apa, lahan untuk kuburan. Itu minta izin sama waktu itu yang berkuasa Mbah Dalem Suryaningrat Kencana yang ada di Panjaungan situ, Jaga-jaga. Jadi minta izin, yang minta izinnya Belanda atas menyuruh Mbah Alias. Mbah Alias, jadi gimana supaya keluarga Gerrit menguburkan untuk pemakaman ya. Jadi diunjukin sama suhu di sini. Ya itu malah yang ngerjainnya itu Mbah Elias sama keponakan-keponakannya. Jadi ini pemakaman keluarga. Ya. Kalau dulunya berarti wilayahnya cuma segini aja untuk pemakamannya. Seluas ini luasnya di 60 kali 60. 60 kali 60. Jadi sama jalan mungkin 4.000 meter semua jalan ke sana. Sampai jalan situ. Ya. Tapi yang difungsikan makam cuma di sini aja ya. Ini berarti makam keluarga dia semua. Iya. Bukan orang lain lagi. Bukan. Jadi ini batu nisan berarti Pak ya? Batu nisan ya, tiang-tiang ini kayak batu nisan berarti ya? Di bawahnya baru kuburan gitu ya? Jadi jumlahnya ada 37. 37. Ya, ini juga kuburan tadinya nih. Ini kuburan juga ini. Udah roboh. Jadi jasadnya masih ada mungkin di bawah. Aduh. Tapi kan ini makanya itu kan miring. Itu di bawahnya segi 2 meter kali 2 meter. Taruh peti, timun batu, pinggirnya batu bulat. Nah, terus taruh peti, taruh ini di atasnya, makanya miring. Oh gitu. Otomatis ya kalau itu petinya hancur, kan itu batu ke situ. Oh iya benar. Oh ya, ambruk kirinya ya, gitu. Jadi dia masuk ke dalam. Tapi ini bukannya udah dipindahin semua Pak jenazahnya? Yang dipindahin yang di mumi. Yang di mumi? Ya. Oh yang di mumi aja dipindahin yang di dalam itu ya? Mungkin itu orang tuanya Gerrit. Orang tuanya? Orang tuanya Gerrit itu mungkin. Jadi punya empat orang tuh. Bukannya Bapak Gerritnya sendiri? Ya Bapak Gerritnya mungkin. Namanya Andre
Siapa? Oh, orang tuanya Gerit. Orang tuanya Gerit. Kalau Gerit sendiri apa di makam Di sini? sini tuh, yang itu. Di mana? Yang rebah. Yang rebah. Yang rebah itu. Ini, oh yang ini. Bukan. Yang rebah itu yang gede batu. Oh ya yang tadi saya ini, ya 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 ya. Itu Gerit. Oh, Ini istrinya, istri Gerit. yang ini. Oh cuma tapi udah nggak ada tulisannya. Ada yang ngejarah. Oh, hilang gitu ya. Terus di sini William Smith. William. Smith siapanya itu Pak? Tangan kanan Denles itu. Oh. Di sini Frederick Hendrik. Ini Peter Cornelis. 1, 2, 3 itu makamnya istimewa ini. Pakai marmer semua. Oh. Cuma udah kecopot semua ya, udah dilepas ya. Nah, Sejarah ya. itu kan yang di mumi. Kira-kira tahun 42. Tahun 42. Jepang ke Indonesia dirusak sama orang Jepang. Dirusak sama orang Jepang. Dipindah dibawa Ke Belanda. Ya, ke empat-empatnya. Jadi digantikan sama yang lain. Maksudnya diganti dengan yang lain? Jasan yang lain, masih keluarga Gerit juga. Oh masih keluarganya dia juga. Ditempatin di situ. Tapi sekarang kemana? Itu dijarah lagi, ada yang jarah itu. Orang jarah lagi. Ya, sama batanya itu habis. Iya ini sampai jadi kayak candi jadi. Copot Iya, semua diambil. copot semua jadi kayak candi-candi gitu ya. Mungkin harusnya yang lubang ini ada fotonya kan? Ada Pak? fotonya, ada marmernya. Atau Hah? ada tulisan. Tulisan gede, ini marmer. Marmer biru lah. Kualitas bagus dari Itali. Iya iya. Waktu pemakaman ini bagus, Bapak sudah ada di sini? Ya, sudah ada. Oh udah ada. Bentuk-bentuknya bagus gitu ya? Nah, gitu. Kira-kira umur 5 tahunan lah. 5 tahunan. Bapak lahir tahun 50-an. Jadi orang tua yang merawat dulu. Oh, Dari mulai kakek, buyut ke kakek gitu. Jadi orang tua. berarti setidaknya udah pernah melihat keutuhan makam ini ya? Ya, Tapi dengar-dengar sekarang katanya cukup angker nih Pak. ya memang. Banyak penampakan gitu ya. Orang-orangnya iseng biasanya. Oh. Pengalaman apa yang Bapak dapat selama tinggal di sini? Apa yang dilihat Kalau atau apa? ke bapak mah belum pernah. Belum Kan pernah. keluarga mah belum pernah belum apa-apa. pernah. Tapi orang luar. Oh orang luar. Apa itu? Misalnya bawa seorang menir Belanda, bawa biasa dandan Belanda waktu dulu. Kalau segini pakai sepatu tinggi. Nah, terus bawa pakai apa? Tudung laken, bawa tas, Hah? Gerit. Gitu. Celana pendek sih. Yang real itu lawan. Iya iya iya. Habis itu cerita apa lagi Pak yang pernah Bapak dengar lah? Dan setelah itu dia banyak yang melihat katanya ada singo Belanda, rambutnya terurai sampai segini nih, pakai payung, jalan ke sana tuh. Kira-kira sore-sore kayak begini nih, jangan rintik-rintik. Malah itu ada keponakan bapak di sana lagi bikin sendirian. Jadi ngelirik ke sini tuh pas turunan itu ada sinyo Belanda pakai payung, rambutnya segini. Jadi ditengok udah nggak ada. Tetapi nggak mengganggu. Nggak mengganggu ya. Kalau ada satu yang rambutnya pirang. Rambutnya pirang. Di sini Ya. itu namanya kalau nggak salah itu selir. Selir. Oh, selir. Tapi dia dimakamkan di sini juga. Iya. Tapi Oh. itu yang udah dibawa. Oh, yang udah dibawa. Nah, Saya tadi namanya lihat di kalau situ. salah, ini siapa dah? Dorce namanya. Oh, Dorce. Ya, rambutnya pirang ya, Pak. Segini ya. Ya, Oh, depan. selirnya Tuan Gerit. Benar berarti tadi di situ. Iya, tadi soalnya kelihatan di situ. Rambutnya apa? Bajunya putih ya, Pak ya? Pakai putih ya. Kayak maksudnya renda-renda kayak zaman Belanda dulu gitu. Ya jadi jasadnya udah dibawa, masih arwahnya masih ada di sini. Oh, jadi itu memang real ya. Tadi saya kira saya cuma lihat itu, tapi maksudnya makanya saya tanya, apa benar ada yang begitu gitu loh. Ya kan, jangan aku cuma halu doang kan, ya kan. Soalnya ada di situ tadi dia. Iya. Abad ke-17 akhir. Aha. Ya, Oh, itu berarti selir ya, selir dari selir Gerit. Gerit. Oh. Berarti orang Belanda itu ya, orang Belanda ya. Orang Tionghoa juga ada di sini. Dimakamkan di sini. Itu yang itu makam itu.
Itu siapanya dulu? Mungkin istrinya juga, tapi bukan istri Gerit kayaknya. Masih ada keluarga lah ya. Di mana tuh Pak? Di situ tuh, udah kosong. Yang di kosong situ? Udah roboh. Ya, yang tadi kayak tumpukan-tumpukan batu gitu ya. Bukan itu. Ya? Ini kosong, tanah kosong. Tanah kosong. Tanah kosong. Oh, iya iya. Berarti sini wilayahnya Ini semua ada nih. Sini satu. ada juga. Ya, makam. Oh, coba. roboh. Oh, ini jadi kalau udah roboh malah jadi ketimbun tanah tadi. Jadi kita udah nggak tahu ya situ ada makamnya ya. Ini berjejer. Itu kita berdiri deh. Jalan. Makam semua. Iya. Semua makam semua. Iya, berdiri di atas makam tadi kita. Di atas makam. Kalau yang ini Kita nggak tahu. Peter Cornelis. Ini Peter Yang Cornelis. ikut menaklukkan kerajaan Tirtayasa. Oh, Katanya masuk Islam ya, Islam ya. namanya. Dia Tuan namanya Abraham. Oh, dia Orang Belanda tuh Abraham. dia temannya Gerit atau gimana? Mungkin saudaranya atau apa? Karena ini beda ukurannya 3 nih, 1, 2, 3. Jadi Apa marmer beda? semua. Oh, dari marmer semua. Tinggi segini. Sayang ya, habis semua. Jadi di sini ada tiang besi 1, 2, 4. Jadi kayak itu pakai rantai tadi. Iya. Iya. Kalau dulu Ini nggak ini- kalau terjaga bagus ya. Burung melintas di atas jatuh. Wah, gini. Itu burung melintas ini Jatuh, nggak bisa terbang lagi. sampai sekarang Enggak. Sampai kira-kira kata kakek sih setelah itu apa benda mungkin dari kerajaan Tirtayasa atau dari mana pergi ke sana katanya. Pusaka ya. Mungkin pusaka. Pusaka. Iya. Oh, ada pusaka. Kayak tampah katanya merah terbang. Pusakanya Kata udah kakek. nggak di situ. Oh, jadi sekarang mungkin pusakanya udah nggak ada ya. Memang masuk Islam, diislamkannya sama Mbah Elias. Bang Elias. Mbah Elias itu anaknya Tirtayasa. Oh, nanya Firma ya. Itu kalau hujan masuk ke itu air Pak, kubah itu. Bahasnya itu merah. Hah? Itu pada hitam dalam. Oh, Itu sama- tembus ya berarti sekarang ya? Bocor ya? Bocor ya udah ya. Udah dilaporin bagaimana caranya kalau supaya jangan lama-lama cambruk. Iya iya iya. Pemerintah tempat ada mau perbaiki atau apa gimana? Justru itu jadi dipilah-pilah dulu yang apa yang parah baru. Oh, ini udah parah ini sebenarnya. Iya, Ya. tapi Udah nggak dari pilah pihak- lagi sebenarnya. dari pihak keluarga rencana mau dipugar itu tahun 2009. Malah yang kemarinnya itu ketua parlemen Belanda. Tapi sampai hari ini nggak ada ya. Nggak ada. 2009 udah 11 tahun. Terus tahun 2016, 15, 40 orang nyusul yang itu. Nyari yang siapa yang mau katanya memperbaiki kuburan. Saya tunjukin ke dinas pariwisata harusnya coba ke sana. Ini kasih alamatnya. Tanya ke sana. Jadi tahun berapa dapat jadi cagar budaya di sini kan? Tahun 2010. 2010. Harusnya kalau jadi cagar budaya harusnya ada perawatan dari pemerintah kan ya? Ya, ya memang kalau perawatan mah bapak yang merawat, jadi punya honor lah. Jadi untuk perawatan ini nih, jadi kan untuk membangun mungkin karena banyak di Kabupaten Bogor itu cagar budaya, jadi banyak yang harus dibenahi. Iya iya. Waktu penjarahan itu waktu zaman kita Indonesia ada merdeka atau Udah. belum gitu? Udah merdeka. Itu udah tahun 74. Oh, tahun 74. Jadi waktu jarah Bapak lihat mereka Aku baru umur 2 tahun. Orang malam-malam malam-malam ya, malam ambil ya. jarah. Iya. Apalagi Harusnya- pertama itu yang di sana empat makam jarah. Itu harusnya ada pintu besi ya. Tadinya ya. jarah orang lagi. Ya udah pasti lah itu mah pintu besi bisa di itu. Iya pintu besi di Iya. sana ada. Kok bentuknya ini sama dengan gerbangnya kereta api stasiun kota, Ya. ya kan? Bentuk gerbang stasiun kota yang Iya. gitu. Tapi kota buatan dia.
Masih ada? Ada. Udah nggak ada kan? Udah kosong. Ada nih patung. Iya. Oh, Oh, patungnya itu dari batu juga. Di marmer. marmer. Kayak ini kita di Tugu Prasasti itu loh. Kan ada itu yang dari marmer kan mahal itu kan memang. Ya kalau Nah, hilang. orang ambil kopi dari batu. Ya, biar marmernya mah. Ini kalau malam-malam lumayan nih ini ya, angker gue. Lumayan. Tahu kalau Ya kalau orang-orang luar lagi mungkin kalau bapak kan udah kenal dia nggak ganggu lagi. Ini juga tadi kan main lonong aja kan sampai mual-mual ya. Dia masuk situ. Iya. Oke, terima kasih. Itu pohon udah lama ya dari dulu ada atau baru ini pohonnya? baru itu. Bang. Baru ya. Tapi dengan banyak tanaman kan jadi ini ya. Enggak sebelumnya mungkin lapang doang, nggak ada tanaman kan. Pada nggak ada. Biasa tadinya mah ini kan apa batu kerikil. Batu lorong, batu kerikil. Kalau tiap itu kalau itu tangga itu lantainya marmer itu mah. Oh itu sampai Tangga masuk ke sampai dalam. dalam. Marmer semua. Marmer biru lagi. Waduh. Biru, ya itu maksudnya lantai yang itu. Ya Marmer lantai itu semua. marmer Oh. biru. Sekarang jadi tanah. Di tanah. Udah dibongkar. Itu bekas bongkaran coran yang buat nutup itu yang di samping itu. Oh. Oh, Oh, jadi yang lah jadi di itu ditimbun ya. Heeh. Dibongkar, dijarah, hancurin itu jadi gitu. Besi-besinya diambil. marmernya katanya dari Itali. Iyalah dulu Belanda memang dari Itali banyak kan. Itali. Dulu kan Itali itu terkenal ininya marmernya. Kali ya. Ini aja mirip Itali ini. Iya. Di delapan ubah. Jadi kalau marmernya itu diambil, pasang di mana itu ya? Pasang di rumah orang. Ada yang koleksi lah pasti. Iya kan? Udah pasang di rumah juga. Tiap ini di makamnya ada tuh. Kalau belajar baca itu. Hairus apa? Tuh. Hairus Padahal itu tempat yang istirahat. ya istirahat di sini yang istirahat. Itu gara-gara Om Hao tuh jadi ngerti ya istirahat. Ya istirahat di sini. Resnya itu kayak bahasa Inggris sama res. Rest. Nah, Iya. Hairus jadi. Hairus. Hairus. High resolution. Pakai res area sebenarnya. Iya, tempat istirahat. Ya. Yang tempat istirahat di sini. Udah panas. Oh, udah mulai puyeng nih. Tuh. Permisi ya, nggak ada niat mengganggu. Ya guys, hari ini kita akan lakukan interaksi juga. Dan tim kita akan melakukan interaksi di sini selama beberapa menit ke depan. Panas. Padahal ini suasananya udah sore tapi panas, gerah di sini. Jadi ya guys, tadi saya konfirmasi ke penjaga museum ini atas apa yang saya lihat. Ada seorang wanita yang rambutnya pirang ya, lumayan panjang dan menggunakan gaun putih rendah. Ternyata itu benar itu salah satu selir dari Gerik ya. Jadi biayanya masih ada di sini ya, adanya di pojok sana. Yang di bagian pojok situ, ya berdiri di situ. Ya, jadi apa yang saya lihat tadi ternyata benar ya, katanya namanya Dorce ya. Halo para pecinta mistik sekalian, saya sekarang ditinggal sendiri di pemakaman Van Wortman.
sini panas sekali teman. Padahal pintunya besar, tapi panas. Nah, Daun. ya bergerak udah. Enggak, berhenti udah. Yang Ada anak kecil. gini, Hah? kayak ada yang lari gitu Iya. di situ. Iya. Ya ini tadi ada Mulai di daun situ. yang bergerak sendiri. Daunnya bergerak sendiri tadi. Waktu gua mau nyampe sini, cuk. Yang itu yang di bawah tuh. Iya. Sampai di sini penelusuran kali ini di sebuah makam Belanda, Van Mottman di Bogor. Ya jangan lupa komen, like, and subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya dipilih agar bisa dapat notifikasi dari kita berikutnya untuk video-video depan. Karena semua tempat mempunyai sebuah cerita. Bye bye.